Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menentukan kemiringan dari dua titik. Ya, menentukan kemiringan dari dua titik. Misalnya ada titik A dan B seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke rumus umumnya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada gradien, kan kita kemarin sudah bicara tentang delta Y, perbedaan antara Y dan perbedaan terhadap X. Nah, ini adalah gradien. Ya. Nah, tapi dalam buku-buku biasanya ditulis Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi, bentuknya seperti ini. X-nya dikurang Y dikurang Y, kemudian X-nya dikurang X. Nah, ini adalah gradien dari persamaan dari garis yang melewati dua titik. Jadi, ini adalah kemiringan antara dua titik ini ya. Misalkan, ditanya tentukan kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,5. Gambarnya seperti ini. Misalkan kita pilih ya, A-nya itu 2,1 adalah X1Y1, kemudian 4,5 itu adalah X2,Y2. Jadi ini 1, yang ini 2. Nah, ini kita jawab. Gradien itu kan rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2 itu kita tulis dulu ya. X1, Y1 itu adalah 2,1. Kemudian di sini X2, Y2 itu adalah 4,5. Adalah 4,5. Nah, sekarang Y2-nya berapa? Y2-nya 5. Kemudian Y1-nya 1 per X2-nya 4. X1-nya berapa nih? 1. Berarti 5 kurang 1, 4. Kemudian 4 kurang 1, 3. Berarti gradiennya itu adalah 4 per 3. Gampang? Nyambung ya? Nah, sekarang Pak, kalau misalnya terbalik saya menentukan misalnya 4 per 5-nya sebagai 1 dan 2,1-nya sebagai 2 gimana Pak? Sama nggak? Sekarang kita coba ya. Ini ditandai. Misalnya X1, Y1-nya itu adalah 4,5. Kemudian X2, Y2-nya itu adalah 2,1. Sekarang kita lihat. Kalau gradien itu adalah delta Y per delta X, perbedaan Y dan perbedaan X, itu berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sekarang Y2-nya berapa? Y2-nya 1. Dikurang Y1, Y1-nya 5. Per X2-nya berapa? 2. Dikurang berapa nih? Dikurang 4. Kurang 4 sama dengan 1 kurang 5 itu min 4, kemudian ini 2 dikurang min 4 itu min 2 plus 2. Oh ya, kok beda? Ini kita cek dulu ya. Oh, ini harusnya bukan 1 ya, harusnya 2 karena X1 kan, X1 nya 2 ya, jadi 4 kurang 2 itu 2, jadi 4 bagi 2 itu 2. Nah, ini min kali min plus ya, jadinya cocok ya 2. Cocok, ini harusnya tadi 2 ini salah. Oke, sekarang dipahami ya. Kita lihat itu ya, memang agak harus hati-hati ya, kadang-kadang memang dia keselip seperti tadi kejadian. Nah, misalnya lihat ini ya, tentukan kemiringan garis yang melalui titik 1,2 dan min 2,5. Nah, kita jawab itu udah ada ya, kita lagi jawab. Kalau Bapak misalnya gradien itu adalah delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Dia akan milih X1-nya itu adalah 1,2 dan X2-nya min 2,1. Nah, kita akan membaliknya. Yang ini 1,2 itu adalah X2, Y2. Kemudian yang berapa? Min 2,5-nya itu adalah X1, Y1.
Kita coba ya, apakah beda atau sama. Y2-nya berarti 2 ya. Dikurang Y1-nya berapa? Y1-nya 5. Per X2-nya itu 1, kemudian dikurang X1-nya itu adalah min 2. Kalau kita sederhanakan, 2 dikurang min 5 berapa? Punya 2 punya harta 2 diutang 5 itu min 3 per 1 min kali min plus jadi 1 tambah 3 min 3 per 1 tambah 3 2 ya, 1 tambah 2 itu 3, nah 3 bagi 3 1, berarti min 1. Nah sama kan, jadi maupun dibalik atau enggak itu sama saja, yang penting konsisten. Mana X1-nya, mana Y1-nya, mana X2, mana Y2. Jadinya sama saja. Tergantung dengan, nah jadi gradien juga bisa 0 ya. Kalau gradien 0 biasanya gini dia, apa namanya itu? Bentuknya sejajar dengan sumbu X. Kalau gradiennya tak hingga, itu berarti sejajar dengan sumbu Y nanti. Nah nanti deh yang itu ya. Kita coba ini. Kalau sejajar dengan sumbu X ya, jadi misalnya ada grafik menunjukkan garis horizontal melalui titik 1,3 dan 1,3 dan 0,3 juga melalui titik garis seperti ini ya. Jadi 2 titik lah ini. Sama kayak tadi delta Y. Coba kita ini ya, kita coba kerjakan ya. Kan ada 2 titik pokoknya. Ada titiknya itu ada 1,3 dan berapa? 0,3. Gradien itu adalah delta Y per delta X, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah sekarang kita pilih mana yang mau X1, mana yang mau 1, mana yang 2. Kita pilih ini 1 deh, yang ini 2. Ini kan berarti X1, yang ini berarti X2, Y2, yang ini adalah X1, Y1. Nah Y2-nya berapa? Y2-nya 3. Dikurang Y1. Y1-nya 3. Per X2. X2 itu 1. Dikurang X2. X1, 0. Karena 3 kurang 3, 0 per 1. Nah, kalau dia ini 1 bagi 0 kan 0. Nah, kalau dia 0, itu kalau gradiennya 0, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Pasti itu. Kalau dia gradiennya 0 berarti sejajar dengan sumbu X. Tapi kalau gradiennya itu tak terdefinisi, bentuknya nanti seperti ini. Misalnya ini kita lihat. Ada titik ya. Titiknya itu 2,4 dan 2,1. Ada titik. Titiknya itu yang pertama 2,4 dan berapa tuh? 2,1. Kita pilih aja ini X1, Y1, kemudian ini X2, Y2. Kalau ditanya gradien, berarti itu delta Y per delta X, Y1, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Pak, boleh ditukar nggak rumusnya? Boleh ini, cuman apa namanya itu? Biar sama kayak di buku-buku aja sih. Cuma boleh kalau Y1 kurang Y2 boleh. Tapi sekarang kita pakai ini aja ya. Y2 kurang Y1 biar enak. Y2-nya berapa? 1 dikurang Y1-nya itu 4 per X2 itu 1. X2 itu 2. Kemudian X1 itu 2. Nah, berarti kan 1 kurang 3, 1 kurang 4 itu min 3, 2 kurang 2 0. Nah, kalau pembagian dengan 0 kan tidak terdefinisi. Nah, kalau tidak terdefinisi, biasanya kita sebut yaitu garis itu sejajar dengan sumbu Y. Jadi, kalau gradiennya 0 itu sejajar dengan sumbu X, kalau dia gradiennya tak terdefinisi, itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, gitu. Dipahami ya? Kita coba ini deh. Kita coba soal-soal yang lain ya. Nah, misalnya ini, kita diminta mencari gradien antara dua titik ini, 1,2 dan 3,1. Misalnya,
Nomor 1, titiknya